Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya jam berapa ya? Selamat pagi, Pak. Yumif Asfaf ya? Nanti kita mulai jam 9 tepat, Pak. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Halo teman-teman, selamat pagi. Sebelumnya kami ucapkan selamat berpuasa untuk umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Selamat datang di webinar Gita Library Perpustakaan Universitas Esa Unggul yang mengangkat tema tentang koleksi dan jurnal internasional yang kita miliki. Nah, webinar kali ini akan mengangkat tentang 3 koleksi yang kita punya. Salah satunya adalah Digital Library, Repository, dan e-Journal International Guild.
Nah, sambil menunggu peserta yang lain untuk join, bisa diisi dulu link absensi yang akan kita share di kolom chat ya. Untuk absen peserta bisa diklik di link yang kita kirimkan di chat ya, Kak. Ya, selamat pagi buat teman-teman yang baru join. Silahkan isi dulu untuk link absensinya yang akan kami share di kolom chat dulu ya, Kak ya. Terima kasih. Saya informasikan lagi kalau untuk data yang dimasukkan ke dalam link absensi kita, diusahakan untuk nama dan emailnya tepat ya. Nanti akan dikirimkan sertifikat melalui email yang udah diisikan ke dalam absensi tersebut.
Tidak hanya pengetahuan, tetapi juga Ya udah. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di webinar Perpustakaan Esa Unggul. Webinar eksklusif kali ini mengangkat tentang digital library yang dimiliki oleh Perpustakaan Esa Unggul. Digital library yang dimiliki oleh Universitas Esa Unggul sendiri terdapat 3 digital library. Yang pertama adalah digital libraries yang secara umum kita pakai. Yang kedua adalah repositori Universitas Esa Unggul. Yang ketiga adalah e-journal Guild yang kita langgan juga. Nah, untuk pertama-tama sebelum kita mulai acara kita hari ini, akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Khairuddin untuk teman-teman yang non-muslim bisa mengikuti sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk Pak Udin, saya serahkan tempat dan waktu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengikuti webinar pada hari ini dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini saya pimpin dengan cara muslim, yang non-muslim silakan mengikuti dengan disesuaikan dengan agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama syukruka li jalalikal karim azimu sultanik. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka yassir lana kullu umurana umurud dunya wa umurul akhirah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami waktu kami berikan kepada Oke, untuk mempersingkat waktu karena hari ini agak pendek, kita akan langsung mulai ke inti acara aja. Untuk inti acara akan saya serahkan presentasinya kepada Kepala Perpustakaan Universitas Unggul. Saya serahkan waktu tempat kepada Ibu Astrid Krisafi. Silakan Ibu, bisa dimulai untuk presentasinya hari ini. Oke, selamat pagi. Suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar Digital Library yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Esa Unggul. Senang sekali saya atas partisipasi teman-teman semua di sini, yang berarti bahwa ketertarikan untuk mencari informasi di perpustakaan sangat diperlukan. Terlihat dari peserta yang ikut secara mandiri ya, karena kami untuk webinar ini kami mencoba untuk menyaring dari luar, jadi tidak melalui prodi. Ya, oke. Webinar ini kami insya Allah akan dilakukan rutin untuk sebagai layanan kami, layanan perpustakaan, khususnya dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, dalam masa pandemi ini, sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu, perpustakaan tidak membuka layanan untuk membaca di perpustakaan ya. Jadi memang mohon maaf teman-teman semua, tidak dapat belajar di perpustakaan, tidak dapat membaca di perpustakaan karena situasi yang tidak memungkinkan. Jadi untuk ada perubahan jam layanan memang. Kalau waktu dulu kita buka dari hari Senin sampai hari Minggu, sampai hari Sabtu ya, sampai hari Sabtu kita buka. Mahasiswa dapat membaca, dapat mencari buku langsung, dapat meminjam buku, mengembalikan, itu secara langsung datang ke perpustakaan. Tapi sejak tahun lalu hal itu berubah. Ya, sebenarnya peminjaman dan pengembalian itu bisa dilakukan. Beberapa teman, memang perpustakaan kami terbuka terbatas ya, karena layanan membaca di tempat dan meminjam itu tidak kami open. Nah, yang ada memang untuk mahasiswa tugas akhir, mereka bisa melakukan kita membuka layanan untuk mahasiswa tugas akhir yang ingin meminta tanda tangan pengambilan ijazah. Dan hal itu sudah dimudahkan dengan adanya formulir-formulir online yang kami buat khususnya untuk 3 layanan, yaitu bebas pustaka, penyerahan tugas akhir, dan juga untuk sumbangan buku. Semua ada linknya. Jadi untuk ketiga hal itu mahasiswa tidak perlu datang. Mereka bisa mengisi formulir online itu dan kami dari perpustakaan akan berusaha secepat mungkin membalas melalui email hasil dari verifikasi kami di perpustakaan mengenai
pinjaman Bapak Ibu, kemudian mengenai tugas akhir, apakah yang diupload sudah benar, kemudian mengenai sumbangan buku yang sudah diverifikasi ke bagian keuangan. Itu untuk mahasiswa tugas akhir. Nah, untuk peminjaman dan pengembalian itu pada dasarnya bisa dilakukan secara online. Artinya, mahasiswa sudah melihat bukunya di database kita di library.esaunggul.ac.id. Jika buku yang dimaksud itu ada, sebenarnya mahasiswa bisa menghubungi pustakawan untuk meminjam dan bernegosiasi untuk pengirimannya. Jadi kami sarankan untuk yang masih dekat dan bisa dijangkau dengan cara GoSend. Nah, untuk itu harus ada perjanjian antara mahasiswa dengan pustakawan yang bertugas. Jadi kita bisa mencarikan bukunya, mengambil, kemudian setelah semua siap, mahasiswa dan pustakawan saling konfirmasi untuk pengambilannya. Ya. Kemudian demikian pula untuk pengembalian. Untuk pengembalian buku juga demikian bisa. Pokoknya kapupus anu eta undang elemen anu yo meeting dan ieu teh tentang pertanian. Anu bisida. Kan pada sira kiringan ieu. Oke. Jadi tadi tentang layanan peminjaman dan pengembalian ya. Kemudian untuk pelayanan online yang lain itu ada repository dan juga e-journal GEL. Nah, itu nanti akan saya sampaikan mengenai tata caranya. Oke, sekarang untuk yang digital library bisa minta tolong Siti untuk share screen. Iya, sebentar Ibu, saya carikan dulu untuk filenya. Untuk presentasi mungkin nanti saya tidak akan lama, tapi saya berharap ada diskusi yang baik mengenai layanan perpustakaan ini. Jadi mungkin ada yang mengalami kesulitan atau juga membutuhkan informasi yang tidak bisa diperoleh. Contohnya, misalnya ada teman-teman yang mencari informasi tentang subjek tersebut, suatu subjek ya, tentang suatu subjek, tapi tidak menemukan bahannya, padahal itu dibutuhkan untuk tulisan atau untuk tugas. Nah, itu Bapak Ibu sebenarnya bisa menanyakan kepada kami, kepada pustakawan. Jadi kita punya jejaring sosial Instagram, kemudian yang paling mudah adalah mengirimkan pertanyaan ke email perpustakaan, yaitu ke email library@esaunggul.ac.id. Jadi mudah-mudahan jika ada kesulitan dari teman-teman mengenai satu subjek yang tidak ditemukan di perpustakaan, teman-teman di perpustakaan bisa membantu. Oke, Siti? Sudah bisa terlihat Ibu untuk presentasinya? Sudah bisa. Belum kamu klik. Masih bentuk folder. Ya, sebentar. Oke. Untuk ini sudah bisa terlihat belum Ibu? Belum keluar. Sebentar ya. Oke. Oke, ya sudah Siti, terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Jadi
Ini yang disebut perpustakaan digital kita, atau saya sering menyebut database perpustakaan. Ya, sebenarnya pada dasarnya mahasiswa bisa login untuk masuk ke database ini, tapi banyak yang tidak login karena juga dengan mencari langsung tanpa login pun kita bisa. Ya, tapi kalau misal login menggunakan akun dari NIM dari pemustaka, maksudnya dari mahasiswa itu. Kemudian next, ya, di dalam database perpustakaan ini ada beberapa informasi. Ada beranda, kemudian informasi tentang kami, pemesanan pustaka, laporan peminjaman, pengusulan pustaka, ada guide atau bantuan, kemudian informasi pengguna, kotak masuk, dan juga direktori. Next, Siti. Oke. Bentar. Nah, di sini yang saya katakan, jika mahasiswa tidak login, mahasiswa tetap bisa mendapatkan informasi yang mereka perlukan. Caranya adalah dengan mengetikkan judul di kotak pencarian. Bisa judul, bisa pengarang, atau penerbit. Silakan menggunakan kata kunci yang umum. Tidak perlu yang dalam pencarian ini kita tidak memberikan pencarian luas. Pencarian luas itu misalnya ada satu kata ditambah kata yang lain. Tapi untuk database buku ini cukup menggunakan kata kunci yang umum yang diperlukan. Misalnya mencari buku tentang cost management, ya, manajemen biaya. Langsung aja dimasukkan manajemen biaya, nanti akan keluar buku-buku tentang manajemen biaya. Kemudian, namun kalau misalnya kata kunci yang digunakan lebih banyak, itu akan lebih mudah pencariannya, akan lebih dapat langsung ke bukunya. Misalnya tahu judul bukunya lengkap, dituliskan, nah nanti itu yang keluar adalah buku tersebut. Kalau misalnya tadi hanya manajemen aja, maka semua buku tentang manajemen akan keluar. Next, Siti. Nah, ini adalah langkah-langkah pengusulan pustaka. Pada dasarnya sih teman-teman tinggal melakukan klik ke pengusulan pustaka, kemudian mengisi, dan kemudian disimpan. Nanti kami yang dari bagian pengadaan akan melihat apakah buku tersebut memang bisa diadakan, karena pasti akan dilihat buku tersebut dari sisi tahun terbitnya. Kalau misalnya dari tahun terbitnya sudah terlalu lama, apakah kita di perpustakaan sudah memiliki lagi yang lebih baru, atau buku yang sama dengan pengarang yang berbeda bisa dipakai atau tidak, dan seterusnya. Jadi untuk pengusulan pustaka itu akan dipertimbangkan di bagian pengadaan buku perpustakaan. Next, Siti. Oke. Nah, ini tampilan digital library ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu pinjam, melakukan login, maka ini akan terlihat buku apa yang sedang dipinjam, ya, buku apa yang sedang dipinjam, tanggal peminjamannya kapan, harus dikembalikannya kapan, ya. Kemudian riwayat peminjaman dari mahasiswa tersebut juga ada. Jadi riwayat peminjaman teman-teman akan muncul kalau kalian login, ya. Next, Siti. Nah, kemudian tadi database perpustakaan sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke repositori. Repositori itu alamatnya adalah di jilib.esaunggul.ac.id. Isi repositori ini adalah karya Civitas Akademika Universitas Esa Unggul. Jadi, yang ada di dalam sini adalah karyanya mahasiswa kita, karyanya dosen kita, dan juga karyanya karyawan kita. Jadi kalau misalnya mahasiswa, berarti
karyanya itu berupa skripsi dan tesis. Atau kalau misalnya tugas akhir mereka dijadikan artikel dimasukkan ke jurnal, maka akan masuk juga di sini karya bersama dengan dosennya. Ya, kemudian scientific article ini adalah artikel-artikel ilmiah. Jadi tulisan dosen yang ada di luar, ya, yang ada di luar. Artinya misalnya dosen A menulis untuk menjadi makalah di satu seminar. Nah, itu akan masuk ke scientific article. Course material ini modul, ya. Jadi modul-modul yang dibuat oleh dosen selain ada di e-learning mungkin ya, itu beberapa dosen meminta untuk memasukkannya ke repositori. Kemudian jurnal ini adalah isinya artikel jurnal ya, jadi bukan jurnal. Kalau jurnal Esa Unggul itu ada di satu URL tersendiri ya, penerbitan punya itu kalau nggak salah URL-nya ijournal.esaunggul.ac.id. Tapi kalau jurnal yang ada di repositori ini adalah artikel jurnal. Jadi satu persatu artikel ada di repositori. Nah, ini yang saya bilang bisa jadi ini adalah karya seorang dosen atau dosen bersama-sama atau juga dosen bersama mahasiswanya. Oke, kemudian ini multimedia ya. Yang lainnya ada research report, ini laporan penelitiannya dosen. Kemudian ini buku, sebagian dari buku-buku yang diterbitkan, yang ditulis oleh dosen, ada di sini. Oke, next. Nah, member repository. Nah, ini dia. Setiap kita masuk ke repository, ini maaf URL-nya salah ya, ini harusnya di jilid.esaunggul.ac.id. Nah, pendaftarannya itu ada di member register, ya, di sebelah kiri dari web di Jilid, di sebelah kiri dari web repository. Nah, bentuknya tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal isi sesuai dengan identitas kalian ya, ada email, ada nama lengkap, alamat ya, kemudian password yang nanti untuk membuka repositori itu apa dituliskan di sini, kemudian tulis security code-nya sesuai dengan yang ada, kemudian send ya. Nanti kenapa? Jadi kita tuh akan ada verifikasi untuk pendaftar. Karena nanti kita akan lihat apakah pendaftar ini dari Esa Unggul atau bukan. Hanya itu, tapi pada dasarnya semuanya akan diverifikasi. Next, Siti. Oke, nah ini kita coba untuk login ya nanti. Untuk login, ini areanya kita masukkan email dan password. Jadi setelah nanti diverifikasi dari perpustakaan, dari staf kita, untuk masuk dan melihat secara full text, itu teman-teman harus login. Nah, tampilan kalau sudah login adalah seperti ini. Ada nama di sebelah kiri. Ini artinya kamu sudah login ke repositori. Dan dengan login ini berarti kamu nanti bisa membaca skripsi dari bab 2 sampai akhir. Karena kalau yang dibuka, kalau kamu tidak login, kamu hanya bisa membaca di bab 1 saja. Ya, dan juga file-file yang tertutup tidak akan bisa dibaca kalau nggak login. Jadi saya sarankan untuk melakukan pendaftaran dan juga masuk dengan cara login supaya bisa melihat koleksi secara full text. Oke, nah ini pencarian koleksi repositori. Login dulu ya, kemudian pilih keywordnya di undergraduate thesis. Pada dasarnya sebenarnya bisa langsung menulis kata kunci, tapi lebih baik lagi kalau kalian ke undergrad, misalnya mau ke skripsi,
mau cari skripsi. Nah, klik undergraduate thesis, kemudian tulis skripsi kata kuncinya. Ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini ada free download. Ini free for all untuk yang tidak login. Tapi kalau misalnya kalian mau melihat bab 2, bab 3, bab 5, ya mau nggak mau harus login supaya bisa melihat full text-nya. Karena kalau misalnya tidak login, ini tidak akan bisa dibuka. Oke, nah sekarang tentang e-journal Gale. E-journal Gale ini adalah e-journal yang dilanggan oleh perpustakaan Esa Unggul. Ada 4 subjek, kita masih hanya punya 4 subjek, yaitu ekonomi, teknik, kesehatan, dan sosial. Ya, ini adalah linknya. Ya, karena ini e-journal, maka linknya juga tersendiri, dan juga karena ini kita berlangganan, maka biasanya pustakawan memberikan kepada mahasiswa itu di perpustakaan gitu. Tapi kalau sekarang biasanya kita akan share ke mahasiswa yang membutuhkan, dan share-nya bisa melalui DM Instagram atau melalui email gitu ya. Jadi silakan berhubungan dengan pustakawan kita. Jadi untuk password tiap topik ini agak berbeda ya, nggak sama. Oke, next. Nah, pencariannya ini bisa pencarian sederhana, langsung diklik ininya kata kunci yang dicari. Kemudian ada juga pencarian berdasarkan subjeknya atau berdasarkan judul publikasinya. Nanti kita coba. Nah, ini contoh pencarian sederhana, misalnya kita mencari tentang diabetic patients ya. Nah, ini adalah hasilnya di sini. Ya, tinggal ditulis aja di kolom pencarian. Oke, next. Nah, nanti setelah sudah masuk nih ke e-journal Gale, itu ada filternya. Jadi mau mencari publication date itu misalnya yang tahun berapa, hanya yang 5 tahun terakhir saja misalnya. Nah, itu diklik publication date dan dipilih. Nanti pencariannya akan semakin mengerucut, mengecil, atau mengenai subjeknya, atau mengenai judul publikasinya apa gitu ya. Oke, next. Ini topic finder. Ini alat ini merupakan dari alat dari Gale yang memuat topic finder. Jadi kita bisa mengetahui apa yang kita cari itu dia tuh dekatnya istilah luasnya sama istilah kecilnya itu apa gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Oke, next. Nah, ini adalah contohnya, ya, contoh yang kita dapat. Oke, next. Ya, next. Nah, ini adalah fitur bantuan e-journal Gale ya. Jadi untuk misalnya yang tadi Siti, ya. Jadi ini yang site ini adalah bagaimana kita mensitasi dari artikel tersebut. Jadi kita tuh untuk mensitasi kita tinggal klik untuk tulisan itu bagaimana cara mensitasinya, ini kita tinggal klik. Kemudian jika kita mau kirim email, kita tinggal send to. Nanti artikel itu akan terkirim ke email kita atau ke email teman kita. Kita juga bisa download di sini dan juga bisa print, ya. Kemudian ini get link, artinya kita akan bisa dapat linknya jika kalau kita harus menulis satu karya ilmiah, kita kan di daftar pustakanya harus menyertakan link. Nah, dengan mengklik get link ini maka kita akan memperoleh linknya yang bisa langsung dimasukkan di daftar pustaka kita.
Nah, ini highlight dan notes ini adalah fasilitas yang diberikan untuk meng-highlight apa yang perlu dari jurnal tersebut. Oke, next itu. Nah, ini kurang lebih yang seperti tadi ya, ini adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh jurnal GEL untuk memudahkan pemakainya dalam mengingat artikel yang dilihat, yang dibaca. Jadi bisa dimasukkan ke Drive, bisa ke cloud-nya dari GEL, kemudian bisa di email, bisa download, bisa print. Ya, kemudian ini yang seperti speaker ini adalah suara. Jadi sebenarnya ini fasilitas untuk yang diberikan dari pihak jurnal sendiri untuk mereka yang punya keterbatasan penglihatan ya bisa. Jadi klik ini maka artikel ini akan dibacakan. Begitu. Oke, terus next. Nah, ini adalah fitur-fitur bantuan yang tadi saya jelaskan ya. Ini site untuk menyalin citasi, send to untuk mengirim email, download untuk mendownload ya. Jadi ini nanti bisa dilihat lagi ya karena materi ini pasti akan diberikan kepada peserta semua. Oke, ada lagi Siti. Nah, ini extra session e-jurnal Esa Unggul. Ini oke. Ini adalah e-jurnal dari Esa Unggul yang di bagian penerbitan ya, teman-teman. Jadi kita punya jurnal, ini diberikan alamatnya untuk jurnal ekonomi ke https e-jurnal.esaunggul.ac.id, yang terakhirnya /eko. Nah, untuk fisioterapi terakhirnya /visio bio ya. Jadi ini nanti ini isinya adalah artikel-artikel dari tulisannya dosen di prodi tersebut. Ya, kalau yang jurnal pengabdian masyarakat ini jurnal Abdimas ini isinya biasanya aneka subjek ya, karena ini Abdimas. Tapi kalau yang seperti ekonomi, ini pasti khusus ekonomi, fisioterapi khusus fisioterapi. Ini adalah alamat-alamat dari jurnal Esa Unggul. Oke, ada lagi? Oke, demikian ya teman-teman untuk untuk presentasi tentang digital library, repository, dan juga e-journal GEL. Nah, saya akan coba untuk sedikit mendemokan. Saya akan share screen ya. Nah, ini yang tentang sudah terlihat ya? Halo? Sudah, Bu. Oke, ya, terima kasih. Jadi ini digital library kita ya. Kalau misalnya kita mau ketikkan tadi misalnya tentang marketing. Nah, ini adalah buku-buku tentang marketing ya. Jadi sesimpel itu kita dalam mencari bukunya. Atau kita tahu penerbitnya. Penerbitnya misalnya Kotler. Nah, ini adalah buku-buku yang diterbitkan oleh Kotler. Ya. Sebentar. Ya. Sekarang kita coba untuk
Oke, kita coba ini dulu karena salah. Ya. Oke. Nah, di halaman beranda ini, kalau misalnya kalian klik terus sampai ke bawah, itu di sini ada jam buka perpustakaan, tapi ini jam buka untuk saat ini tidak berlaku ya di masa pandemi. Nah, ini ada keterangan mengenai peminjam yang wajib mengembalikan buku. Ya, kemudian di bawahnya lagi, jadi scroll down terus ya. Nah, untuk jurnal internasional itu ada di sini yang tadi saya terangkan tadi ya. Jadi misalnya tentang kesehatan nih ya. Kalian tinggal ambil di sini aja. Memang kan linknya tadi macam-macam ya. Mungkin kalau agak pusing ininya silakan diklik di sini aja nih supaya nggak susah karena kita sudah taruh di depan di beranda untuk ini tadi tentang kesehatan ya. Kesehatan itu passwordnya vitamin. Nah, ini kita udah masuk ya ke database GAIL yang kesehatan. Nah, di sini ini yang tadi saya katakan bahwa ada topic finder, ya, ada subject guide. Jadi kalau mau per subject lihat klik di sini. Ini untuk publication search. Ini adalah jurnal-jurnal yang judul dari jurnal-jurnal tersebut ya. Sekarang kita coba cari tentang apa ya? Misalnya kita cari tentang tadi deh vitamin. Nah, ini yang akan kita dapat ya. Nah, kalau misalnya untuk memperkecil tadi kita klik full text ya. Jadi di sini nanti kita akan memperoleh ini ya, ini full text-nya. Artikel internasional tentang vitamin yang judulnya Major Depressive Disorder ya. Nah, ini di sini tadi ini untuk yang site-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi untuk di daftar isi tinggal masukkan ini, di copy paste di sini bisa. Ya. Langsung kita dapat. Kemudian ini send to, kalau misalnya teman-teman merasa artikel ini perlu, nah kita tinggal email ke email kita. Atau mau download langsung bisa, atau mau print bisa. Ya. Oke, nah kalau ini listen. Mudah-mudahan bisa ya. Major depressive disorder, association with vitamin C levels and role of vitamin C supplementation in pharmacotherapy. Background, oxidative stress has a well-documented role in pathogen. Ya, jadi kalau misalnya mungkin sambil bekerja atau sambil mengerjakan yang lain, mau sambil dengerin bisa. Itu kalau yang jago ya bahasa Inggrisnya. Nah, tapi pasti pada jago lah di sini ya. Kan udah ikutan TOEFL kalau masuk ke SA Unggul. Ya, kemudian kita back ya. Nah, kita akan coba pencarian lain. Ini kan tadi kita tuh langsung. Nah, sekarang kita kembali ke awal ya. Atau ini tadi kita langsung pencarian ke sini, ke pencarian sederhana langsung. Nah, ini topic finder. Kita coba lihat ada apa tuh. Misalnya tadi lagi kita klik vitamin. Nah, ini dia. Jadi vitamin itu istilah luas dan istilah
ini istilah luas sama istilah kecil ya kalau saya bilang. Kayak ini nih. Jadi ada vitamin itu kita bisa lihat dari vitamin D, vitamin C, vitamin D reseptor, vitamin B12 semua. Kan kalau misalnya kita menulis nih, kita cuma tahu topik besarnya apa gitu loh. Tapi ternyata di sekitar topik kita tuh ada topik-topik lain yang mungkin kita perlu tapi kita nggak keinget. Nah, misalnya vitamin untuk kesehatan masyarakat ada di sini. Vitamin untuk ibu hamil, ya, vitamin untuk kulit, gitu ya. Nah, ini membantu kita dalam pencarian di bidang yang kita sedang minati. Nah, sedang kita tulis ya. Oke, ini. Nah, kemudian itu tadi topik finder ya. Kemudian sekarang kita coba lihat untuk subjek penelusuran dari subjek. Kalau misalnya kita ketikkan kembali vitamin. Nah, ini akan ketemu subjek tentang vitamin. Kalau tadi bentuknya ilustrasi, kalau ini tulisan, ya. Ini tentang vitamin, aneka macam vitamin. Jadi vitamin A itu ada 265 artikel yang ditemukan. Terus kalau vitamin A asid, ini yang medikasinya, apa yang pengobatannya itu hanya 1. Gitu ya. Kita klik yang 1 deh, coba apa yang isinya ya. Nah, ini study result from Chulalongkorn University. Ya, ini mengenai biopharmaceuticals ya. Ini biasanya anak-anak farmasi nih yang pakai. Oke, kita back lagi. Udah ya, kalau ini sebagian sudah. Kemudian kita ke publication search. Nah, ini judul list of publication ya. Nah, ini adalah judul-judul dari jurnal GEL tentang kesehatan. Ini ada di sini. Nah, sekarang misalnya kita tahu satu judul jurnal, ya, atau kita mencari jurnal dalam bidang apa ya, public health. Nah, public health itu ada 17 jurnal, ya. Nah, ini kita misalnya klik ini BMC Public Health. Nah, ini dari sini kita bisa lihat bahwa jurnal ini ada full text sampai tahun 2021. Jadi misalnya anak-anak kesehatan masyarakat membutuhkan referensi, mereka tinggal klik di sini. Nah, ini atau mau lihat jurnalnya langsung. Oh, ini kembali ke yang tadi ya. Nah, ini jurnalnya. Jadi ini BMC Public Health volume 21 isu 1 ya. Ini semua. Ini isinya untuk yang volume 21 isu 1. Tinggal diklik artikelnya. Nah, ini adalah isinya. Ya, jadi begitu cara mencari jurnal internasional. Jadi sama aja nanti kita punya 4 subjek jurnal, yaitu ekonomi, teknik, kesehatan, sosial. Cara pencariannya sama, pada dasarnya sama. Kemudian untuk password itu memang kami batasi, tapi untuk yang peserta sekarang nanti akan diberikan oleh Mbak Siti semuanya ya. Kemudian
Oke ya, saya rasa yang ini sudah. Kita sekarang beralih ke repositori. Nah, repositori ini tadi yang saya katakan bahwa ini adalah kumpulan database, kumpulan karya ilmiah Civitas Akademika Esa Unggul. Nah, kita akan coba untuk yang baru tadi member register di sini ya, klik di sini. Ini diisi lengkap, kemudian send. Oke. Nah, kemudian saya akan contohkan kalau kita tidak login. Kalau kita tidak login, apa yang akan kita dapat? Ini skripsi ya, ini skripsi kesehatan masyarakat. Ya. Nih, ini adalah file yang tidak bisa ditemukan nih, karena kita tidak login. Ya, file not found. Nah, jadi yang hanya bisa kalian lihat ini hanya bab 1. Nah, ini bab 1. Isinya lengkap ya. Nah, sekarang saya akan login. Ya sudah login, kita bisa buka bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Nah, ya, tapi memang tampilan repositori itu seperti ini ya, teman-teman. Kita tidak memberikan halamannya full. Jadi bab 3 full misalnya, seperti yang tadi bab 1. Jadi bacanya ya per halaman. Nah. Ini kita berikan sampai bab 6. Nah, ini bab 6. Ya. Mau lihat lagi yang pembahasan biasanya di bab berapa? Bab 5. Ini tentang pembahasan. Tapi sekali lagi bacanya adalah per halaman. Ya, pada intinya teman-teman semua bisa membaca secara full text di sini. Ya. Oke, tadi digital library udah, repository udah, e-journal sudah. Kita tinggal punya waktu 1 jam lagi, saya rasa cukup ya untuk kita bisa berdiskusi aja. Apakah ada yang belum dimengerti atau misalnya butuh sesuatu yang tidak bisa didapatkan, nanti akan kita bantu. Untuk sesi tanya jawab ini nanti saya akan dibantu oleh teman-teman. Saya Siti, Mbak Siti, Mbak Ayudia, Pak Udin ya. Pak Udin itu kepala bagian layanan, kemudian Siti di staf layanan, Mbak Ayu juga bisa membantu di layanan. Oke, saya kembalikan ke Mbak Siti ya untuk memandu tanya jawabnya. Bagaimana? Baik Ibu. Ya. Iya, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa ketik di kolom chat atau enggak bisa langsung open mic aja, nggak apa-apa. Nah, untuk sesi pertanyaan ini kita akan ambil 2 pertanyaan terbaik. Nah, nanti dari 2 pertanyaan terbaik ini akan kita kasih door prize sendiri ya. Dalam bentuk OVO ataupun ShopeePay. Baik nih teman-teman yang masih mau nyari THR lagi atau nih. ShopeePay ya. Iya. Silakan. Ada yang raise hand ini siapa? Iya. Yang raise hand Ibu siapa tadi? Iya, Ibu Yumif Asfaf nih. Pak Yumif ya ini ya Pak. Yumif ya. Iya. Halo Pak Yumif. Ya, sepertinya sedang keluar dulu Ibu. Oke. Iya. Ada teman-teman yang masih bingung, butuh penjelasan. Untuk link materi akan kami sampaikan setelah acara selesai ya Kak ya.
Oke. Mungkin bisa dijelasin lagi ya Bu ya untuk yang e-journal Gale itu tadi, untuk yang suara itu kan sebenarnya bisa buat diterjemahin ke bahasa asing ya, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman bisa dikasih tahu lagi ataupun dijelaskan lagi? Bentar ya. Iya. Ini ya. Iya, untuk fitur Journal Gale itu sendiri kan ada banyak ya Bu ya? Oke. Nah, kita pindah jangan ke ini ya. Coba kita yang lain ke bidang ekonomi misalnya. Ekonomi, passwordnya adalah profits. Ya, kita coba lihat ke langsung publikasi. Apa list of publication. Jadi judul-judulnya itu apa aja. Oke, ini ada. Kita coba cari tentang ini. Iya, Ibu ada pertanyaan dari mahasiswa Esa Unggul sendiri nih Bu, dari Kak Seno ya. Dia Silakan. bertanya, untuk digital library sendiri apakah bisa ditranslate ke bahasa lain selain bahasa Indonesia Kak? Gitu. Digital library itu berarti database kita ya Mbak Siti ya? Iya, untuk mungkin dua-duanya Bu kan, kalau yang untuk database kita sendiri kan library.esaunggul.ac.id ya. Nah, kalau yang itu bisa ditranslate ke bahasa lain nggak Bu, selain bahasa Indonesia? Sepertinya tidak bisa ya. Oh ya. Untuk library. Nah, kalau sedangkan untuk yang repository itu sendiri bisa ditranslate ke bahasa lain juga nggak Bu? Repository kita masih bahasa Indonesia ya. Jadi untuk repository itu kita ini sekarang sedang mencoba untuk meminta abstrak itu kan di sana ada abstrak ya. Jadi kita sedang meminta supaya sekarang ini mahasiswa menuliskan abstrak dalam 2 bahasa. Gitu ya. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini yang tanya mahasiswa dari Esa Unggul juga Ibu. Dari Esa Unggul kayaknya prodi bahasa Inggris nih. Iya. Mungkin ya. Mungkin sayang ya. banget ya. Jadi sayang sekali memang belum bisa. Jadi kalau misalnya memang butuh seperti itu ya mau nggak mau untuk alih bahasa ya harus, kalau mau mengusahakan sendiri ya Google Translate atau ke penerjemah berbayar gitu untuk saat ini ya. Iya. Tambahan informasi aja, mungkin ada beberapa file tugas akhir mahasiswa ataupun dosen itu sendiri, nggak semuanya bahasa Indonesia ya Kak ya. Ada beberapa file mahasiswa itu yang pakai bahasa Inggris full text-nya. Itu contohnya adalah teknik Siti bisa share screen mungkin Siti kalau misalnya harus menjelaskan. Iya nanti. Supaya lebih mudah ya. Oke.
Ya, terus ada pertanyaan lain Ibu dari Kak Utami nih dari WMS ya. Oh, dari luar Esa Unggul ya Kak ya. Ada dari luar Esa Unggul ya? Nah, Oke. nggak apa-apa. Untuk pertanyaan Kak Utami sendiri bisa nggak sih untuk Sivitas Akademika selain UEU ini sendiri untuk daftar jadi anggota Fulltech untuk repositori nih Bu? Oh, kalau untuk repositori itu memang itu sebenarnya bebas ya, Mbak Utami ya. Iya. Jadi repositori itu keanggotaannya dari dalam dan juga dari luar Esa Unggul. Persyaratannya hanya satu tadi, mendaftar sebagai anggota dari repositori. Jadi prosedurnya sama ya, Mbak Utami. Silahkan klik member register, kemudian diisi. Nanti dari kami akan melakukan verifikasi dan juga menyetujui keanggotaan. Setelah itu Mbak Utami bisa melihat artikel-artikel yang diinginkan dan bisa membaca secara full text seperti yang tadi saya jelaskan. Begitu ya Mbak Utami. Oke, dari pertanyaan ini mungkin Kak Utami sendiri mau bertanya langsung dengan Bu Astridnya langsung. Iya, mungkin ada kesulitan atau gimana selama ini? Ya, Kak Winda open mic nih. Ada yang mau ditanyakan nggak, Kak? Halo. Ya. Halo. Ya. Dan Bapak siapa nih? Bapak Bola, kenapa ya Bu? Oh, Bapak Bola. Kenapa Pak? Ada yang mau ditanyakan? Lah. Ini yang nelpon situ. Oh, ada yang ya? telepon? Nggak ada yang telepon dari sini ya Pak? Halo? Bapak mungkin salah. Oh. Iya. Yes. Baik. Terima kasih ya Pak. Iya. Untuk sementara baru itu pertanyaannya nih Bu. Boleh dilanjut aja untuk yang ya. Untuk yang tadi ya. Bentar. Sembari menunggu Bu Astrid untuk sign in ke jurnal Guild-nya sendiri, teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ataupun bisa ditulis di kolom chat ya Kak ya. Kita masih ada waktu sampai jam 10:30 lewat. Oke. Kita tentang Mas Ganu Research ya. Ini saya kita pencarian bebas saja ya. Ya, silakan Ibu. Ya. Jadi dari pencarian marketing communications ini kita dapat 31 artikel di majalah, kemudian ada 833 artikel jurnal, ada 16 artikel buku, kemudian di sini ada berita, kemudian ada image 1. Ya, nah ini tinggal keperluan kita apa? Ya, misalnya kita mencari tentang academic journal. Ini adalah judul-judulnya yang kita bisa klik ya. Oke. Ini artikel lengkapnya. Nah, di sini di bawah ini ada source citation. Source citation ini ada macam-macam ya, ada MLA,
Jadi ini cara mencitasi kan. Kalau di Esa Unggul itu biasanya kita pakai apa? Ya, ini yang umum digunakan. Jadi kalau misalnya di prodinya Bapak Ibu itu, di prodinya teman-teman itu menggunakan tipe citasi apa, berarti yang dipakai ini. Kalau ini MLE, ya, ini ada yang Chicago ini seperti ini. Sebenarnya bedanya sih sedikit-sedikit sih, tapi memang di tiap prodi itu dia biasanya punya kekhasan mereka mau pakai tipe citasi yang mana gitu ya. Memang yang biasa digunakan di Esa Unggul tuh kalau nggak salah ada MLA sama apa. Ya. Jadi ini langsung aja tinggal di copy paste langsung ke ini, langsung ke daftar isinya bisa. Baik Ibu, ada yang bertanya lagi di bagian kolom chat nih. Ada Kak Andreas ya dari mahasiswa Esa Unggul juga nih. Untuk mengakses jurnal terakreditasi bisa akses dari mana aja ya Bu ya? Mungkin dari GEL bisa dibantu ataupun dari universitas yang dari e-jurnal Esa Unggul itu sendiri atau gimana Ibu? Jurnal terakreditasi itu kan bukan jurnal internasional ya. Jurnal terakreditasi itu jurnal terakreditasi dikti memang ada sih yang jurnal internasionalnya, ada juga yang jurnal lokal terakreditasi. Nah, di Esa Unggul sendiri jurnal terakreditasi sudah mulai banyak jurnal-jurnal kita yang terakreditasi. Untuk bisa lihat list jurnal terakreditasi itu sebenarnya ada di webnya LLDikti gitu ya, tentang jurnal terakreditasi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya diperlukan jurnal terakreditasi, kita di perpustakaan itu ada melanggan jurnal terakreditasi. Jadi satu prodi itu minimal kita punya 3 jurnal terakreditasi. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai jurnal apa saja yang ada, itu kita bisa lihat di sini sebenarnya ya. Contohnya nih, ini jurnal terakreditasi. Tapi memang lebih baiknya kalau kita tahu judulnya. Nah, untuk tahu judulnya kita bisa search dari pencarian Google itu bisa diperoleh ya. Jadi gini misalnya kita langsung bisa kok jurnal terakreditasi. Ini sebenarnya di luar ya, di luar dari ini ada namanya pemberitahuan hasil akreditasi jurnal periode 1. Nah, ini ada di sini. Ini surat pemberitahuannya. Kemudian ini ada judul-judulnya di sini. Ya. Jadi setiap tahun itu Dikti mengeluarkan jurnal-jurnal yang terakreditasi. Nah, untuk biasanya jurnal terakreditasi ini dia pasti open access. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Nih, misalnya ini kita coba cari aja langsung nih. Copy paste kita ke sini ya. Nih, buletin psikologi. Nah, ini dia langsung ada loh, apa namanya, webnya. Kemudian kita kalau misalnya itu kita tinggal cari nih, mau yang current atau mau yang archive. Kalau archive-nya itu berarti yang tahun 2019, 2018 gitu ya. Kalau current itu adalah yang ini, yang terbit pada saat itu. Ya. Nah, ini. Nah, ini tuh tinggal diambil aja, PDF-nya ada. Ya. Nah, kemudian kalau mau yang archive-nya, nah ini lengkap nih dari tahun dia
dia keluar dari tahun 2008 ke bawah, dia udah lama nih. Nah, ini terakreditasi. Jadi teman-teman bisa nih langsung aja ke webnya, ya. Nah, ini yang psikologi. Misalnya mau cari apa lagi nih? Nih, Jurnal Dinamika Manajemen, terbitan Universitas Negeri Semarang. Dia terakreditasi peringkat 2 mulai nomor 10 tahun 2019. Jadi yang 2018 itu nggak terakreditasi ya. Jadi dia dari 2019, 2020, 2021. Karena ini berlakunya 5 tahun ya, teman-teman. Baik. Oke, jadi begitu carinya ya. Kemudian satu lagi nih, kalau misalnya mau cari jurnal Esa Unggul. Nah, ini tinggal di ijurnal.esaunggul.ac.id. Nah, ini di sini tempatnya. Cari jurnal apa? Misalnya ini jurnal hukum nih. Lex Jarnulika. Lihat jurnal. Nah, ini juga sama karena memang sudah ininya ya. Jadi setiap portal jurnal open access itu selalu bisa diakses artikelnya. Nah, ini tinggal download aja. Kamu bisa baca jurnal terakreditasi. Ya. Jadi begitu kalau misalnya untuk mencari jurnal bisa datang ke web dari universitasnya, bisa langsung ke e-jurnal, terus biasanya nama universitas gitu ya. Atau kalau mau cari jurnal terakreditasi yang nggak tahu judulnya, seperti yang tadi saya bilang, klik aja langsung jurnal terakreditasi. Nanti akan ada Arjuna kan, Arjuna itu webnya si Ristekdikti. Ya, langsung ke sini, nanti ada banyak. Ini yang 2020. Pasti ada yang masih 2019, 2018 gitu ya. Oke, itu deh caranya cari jurnal terakreditasi. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Ada, sebentar Ibu, sedang direkap dulu untuk pertanyaannya. Ada banyak yang masuk ternyata ya Bu ya. Oke. Iya. Saya izin share screen untuk pertanyaannya ya Bu ya. Iya, oke, silakan Siti. Untuk pertanyaannya Kak Nur Afif Mujiono ini sendiri, kartu bebas perpustakaan yang sudah digital. Ini dari Man Sidoarjo nih. Dari luar Esa Unggul Ibu. Dari luar Esa Unggul. Mas Nur Arif, jadi bebas perpustakaan yang digital itu sebenarnya sih kita modif dari ini aja sih Mas, dari formulir online yang Google itu. Jadi setiap mahasiswa kita berikan Bitly bebas pustaka UEU gitu ya. Terus mereka tinggal isi itu kan langsung masuk ke email kita. Nah, langsung masuk ke email kita, terus kita cek karena dalam formulir online itu kan ada nama mahasiswa, ada NIM-nya gitu ya. Nah, itu kita bisa langsung cek di database perpustakaan apakah mahasiswa tersebut masih punya pinjaman atau tidak. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada pinjaman, kita email balik ke mereka bahwa mereka sudah tidak ada pinjaman di mereka sudah bebas pustaka dari perpustakaan gitu ya. Nah, format itu memang sudah ada di database kami. Jadi itu yang kita langsung kirim lagi ke mahasiswa. Tapi kalau misalnya mereka masih punya pinjaman, kita akan informasikan ke mereka, gitu ya, bahwa mahasiswa dengan nama ini masih memiliki pinjaman dan mohon untuk
segera melakukan proses pengembalian ke petugas perpustakaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Begitu aja sih Mas penjelasan saya tentang kartu. Sebenarnya bukan kartu bebas ya, bukan kartu bebas, tapi ini status bebas pinjam perpustakaan. Jadi isi formulir online, kami akan cek di database kami, dan kami akan mengirimkan balasannya via email. Begitu Mas. Oke Siti, saya rasa sudah jelas Masih ya. ada 2 lagi Ibu. Silakan. Untuk Kak Seno sendiri kan tadi udah dijawab untuk pertanyaan pertamanya ya Bu ya. Untuk yang pertanyaan kedua nih, apakah ada cara untuk mencari kata kunci yang tepat untuk mencari jurnal yang ada di repositori kita Ibu? Ataupun cara mencari jurnal yang lebih spesifik lagi? Kata kunci ya? Ya. Jadi kata kunci itu sebenarnya kita itu untuk mendapatkan kata kunci itu caranya adalah kita brainstorming ya. Brainstorming artinya apa? Jadi misalnya mahasiswa itu menulis tentang tadi contohnya ya vitamin itu ya. Kekurangan vitamin A misalnya. Kekurangan vitamin A. Kemudian kita bisa coret-coret nih vitamin itu yang dekatnya apa. Nah, cara yang mudahnya adalah seperti yang tadi itu, yang yang di dalam e-jurnal tadi. Gitu ya. Jadi kita melihat pola dari istilah luas dan istilah kecilnya. Gitu. Atau misalnya dalam satu kalimat gitu ya. Dalam satu kalimat, kalau mahasiswa judul skripsinya apa sih? Tunggu, saya ambil contoh. Nih, ada misalnya judul seperti ini, hubungan kualitas pelayanan makanan dengan tingkat kepuasan atlet di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar DKI Jakarta. Nah, ini ada beberapa kata kuncinya. Hubungan kualitas pelayanan makanan. Jadi bisa dicari pelayanan makanan untuk kata kunci pelayanan makanan. Ini bisa juga lebih kecil tentang kata kuncinya makanan aja gitu ya. Kan terus dengan tingkat kepuasan atlet di Pusat Pelatihan Olahraga. Nah, ini bisa jadi kata kuncinya diperkecil atlet dan makanan. Ya. Atlet dan makanan. Terus dia ada di terakhirnya di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Nah, kita bisa juga cari pelatihan olahraga gitu. Jadi dalam satu kalimat judul tema yang akan kita buat, itu kita bisa mengambil sebenarnya kata kunci itu kata benda. Gitu. Jadi kamu tinggal menuliskan kata-kata apa yang ada, kata benda apa yang ada di dalam judul itu. Kemudian masukkan ke digital library. Jadi memang tidak perlu seluruh kalimat itu dimasukkan ke situ, gitu ya. Di digital library itu di repository kadang-kadang gini. Misalnya ada di suatu tempat ya, di rumah sakit penelitian bla 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 di rumah sakit Omni Karawaci misalnya gitu. Nah, kamu masukkan rumah sakit Omni aja itu akan keluar semua judul-judul yang ada kaitannya dengan rumah sakit Omni. Dalam mencari itu kalau di skripsi, di tesis juga begitu. Kemudian kalau di jurnal juga begitu sama. Jadi tinggal tulis aja rumah sakit Omni. Nah, nanti di artikel jurnal yang judulnya ada rumah sakit Omninya itu akan keluar, gitu ya. Jadi kita mencari kata kunci itu sebenarnya feeling juga kata benda yang kira-kira khusus, gitu. Karena dalam satu kalimat itu pasti ada kata yang khusus. Nah, itu aja ditulis di repositori kita di bagian keywordnya,
nanti akan keluar. Ya. Nah, itu penjelasan saya. Kalau misalnya nanti masih belum dapat juga, email aja ke library.esaunggul.ac.id, nanti akan dijawab oleh petugas kita dan dibantu. Ya. Oke ya. Oke. Terus ini siapa? Untuk Mbak Kurnia Utami itu yang pertanyaan pertama kan sudah ya Bu ya? Nah, untuk pertanyaan keduanya ini ada cara untuk membaca full text repository yang di luar sivitas akademika juga nggak Bu? Apakah itu untuk pihak internal Esa Unggul aja ataukah itu bisa diakses dari eksternal Esa Unggul juga? Kalau repository itu namanya repository institusi. Ya, Mbak Kurnia. Jadi isinya memang untuk karya-karya sivitas akademika Universitas Esa Unggul. Ya. Jadi kalau repositori di setiap perpustakaan biasanya itu memang karya ilmiahnya si mahasiswa, si dosen gitu ya. Kalau misalnya Mbak mau cari tentang artikelnya dosen luar atau mahasiswa luar, itu biasanya ya saya kasih tahu nih, di setiap perpustakaan dia punya repositori. Nah, Mbak tinggal ini aja, googling aja, misalnya repositori Esa Unggul, itu akan ketemu yang di jilid.esaunggul.ac.id. Misalnya mau lihat repositorinya UGM, tulis aja repositori UGM. Nah, nanti akan keluar. Nah, di situ Mbak akan bisa lihat karya-karyanya dosennya UGM, mahasiswa UGM gitu ya. Jadi bocorannya repositori itu. Repositori itu biasanya isinya adalah karya sivitas akademika. Repositorinya UI itu akan ada karya-karya sivitas akademika UI. Dosennya UI, mahasiswanya UI gitu ya. Jadi tinggal googling aja repositori dari universitas mana. Nanti itu akan ketemu. Nah, kalau repositorinya Esa Unggul, ya isinya Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan jelas ya Mbak Kurnia. Terima kasih loh udah nanya. Ada lagi Mbak Siti? Masih ada satu lagi Bu dari... Bentar ya. Oh, sudah semua Ibu ternyata. Sudah semua. Oke, kalau sudah semua, ini yang lewat chat. Kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, langsung silahkan ditunggu. Kalau misalnya sudah tidak ada, kita mungkin bisa akhiri. Sekarang sudah jam 7:30. Dan Mbak Siti ini kan bukan yang pertama dan yang terakhir ya, kita adakan ya sosialisasi ini. Masih ada lagi mungkin di bulan depan ataupun bulan depannya lagi setelah kita lebaran ya Bu ya? Iya, setelah kita lebaran. Ibu bisa minta tolong untuk dipilih 2 pertanyaan terbaik atas nama siapa? 2 pertanyaan terbaik. Iya. Pertanyaan terbaik tadi. Ya, untuk 2 pertanyaan terbaik nanti akan kita kasih untuk penambahan saldo OVO ataupun saldo ShopeePay, nanti bisa request ke adminnya juga langsung ya Kak ya. Untuk menilai, ya. Bentar. Tadi pertanyaannya, namanya saya ini Mbak Siti, namanya saya. Jadi tadi namanya siapa aja? Saya share screen lagi aja ya Bu ya. Ya, oke. Untuk pertanyaan terbaiknya ada dari Kak Seno, dari Universitas Esa Unggul sendiri nih, dari internal kita. Terus ada dari Kak Kurnia, yang dari UMS. Terus yang ketiga ada dari Kak Andreas. Bisa dibikin 4 ini enggak? 4 ya. Saya nggak dikasih tahu harus jadi juri ini. Iya Ibu, soalnya dari panitianya juga dadakan. Ya. Untuk ragam bahasa.
bisa dicek di WhatsApp aja Ibu, di WhatsApp grup kita ada di-share di sana juga. Iya. Oke, sembari menunggu pemateri kita memilih siapa pertanyaan terbaiknya, bisa diisi dulu link absensinya untuk teman-teman yang emang belum absen pas awal masuk Zoom ya. Dipastikan untuk nama dan emailnya tepat karena nanti untuk sertifikat akan kita kirimkan melalui email masing-masing juga. Nah, untuk teman-teman yang tadi bertanya, Kak, di mana sih untuk link materinya sendiri? Nah, link materinya akan kita kasih di link Bitly ini sendiri yang di bit.ly/materi webinar Digilib ini. Nah, di sini bisa kalian download masing-masing file apa yang dibutuhkan. Nah, selain itu, untuk linknya akan kami kirimkan juga sekalian dengan sertifikat dari kakak semua. Dan mohon untuk diisi ya Kak, untuk survei webinar Digilib kita hari ini. Terima kasih. Mungkin kalau masih ada... Oke, Ya. saya bisa nih. Jadi, bisa di ini sekarang ya Mbak Siti? Ibu. Boleh? Oke. Jadi, saya memilih ya Mas Seno ini dari Esa Unggul karena tadi kan dia pertanyaannya yang saya ini adalah mencari kata kunci yang tepat untuk mencari jurnal yang tepat di dalam digital library. Nah, ini tuh tadi saya bisa cukup menjelaskan hal-hal yang di luar dari inti dari pencarian kata kunci ya. Jadi saya rasa ini baik pertanyaannya dari Seno dari mahasiswa Universitas Esa Unggul. Kemudian yang kedua dari Mbak Kurnia Utami UMS nih ya. Jadi untuk pertanyaan apakah ada cara untuk membaca full text repository untuk di luar Civitas Akademika. Jadi itu tadi kan saya jadi menjelaskan tentang cara-cara penelusuran di luar dari internal gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman jadi mengerti bagaimana menelusur untuk informasi-informasi di luar dari Esa Unggul sendiri gitu ya. Karena untuk menulis itu kita jangan hanya melulu melihat dari apa yang ada di dalam kita, tapi kita harus explore seluruhnya, yang di dalam dan yang di luar. Dan itu banyak caranya untuk saat ini. Ya, kalau dulu pas saya kuliah saya cuma bisa datang mencari buku di perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekitar saya di Jakarta Barat gitu. Tapi kalau sekarang mahasiswa sekarang itu bisa sampai seluruh dunia sebenarnya. Ya, karena pada intinya perpustakaan itu sekarang dia membuka diri untuk semua orang masuk, melihat, membaca ya. Ada banyak perpustakaan yang sudah memiliki e-book dan terbuka. Ya, sudah banyak perpustakaan yang di dalam database-nya punya jurnal-jurnal berbayar yang bisa diakses oleh orang luar. Dan juga satu lagi, saya ingatkan, kalau bisa nih, semua mahasiswa Esa Unggul dan juga peserta yang di sini, cobalah untuk mengakses website-nya Perpustakaan Nasional. Di sana itu ada banyak sekali resources yang sangat berharga buat mahasiswa. Ya, jadi itu pesan saya. Jadi silahkan mengeksplor web
perpustakaan yang kira-kira kalian butuh informasinya gitu. Tinggal klik aja, maka informasi itu ada di tangan kalian. Itu ya. Oke, jadi 2 orang yang mendapat hadiah kita pagi ini adalah Mbak Kurnia Utami dari UMS dan juga Seno, mahasiswa SA Unggul. Itu ya Mbak Siti. Oke, terima kasih Bu untuk Kak Seno dan Kak Utami. Boleh untuk diinformasikan nomor HP pribadinya? Nanti akan kita chat secara pribadi ya Kak untuk pemberian giveaway-nya ini sendiri. Oke, untuk materi webinar hari ini sudah selesai Bu atau masih ada tambahan lagi? Saya rasa sudah selesai dulu. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dulu ya di sini. Oh ya Ibu, masih ada yang tertinggal satu Ibu dari Kak Imam Fauzi nih, baru aja masuk. Bagaimana cara memperoleh install aplikasi di Gilib ini sendiri? Library mungkin kali ya Bu ya. Jadi untuk saat ini di Jilid itu bukan satu aplikasi yang bisa di-download ya. Jadi teman-teman bisa membacanya di HP bisa, di laptop bisa. Di HP itu seperti biasa aja, masuk aja ke Chrome-nya, kemudian klik masuk ke browsernya, kemudian tulis di jilid.saunggul.ac.id. Nah nanti itu prosedurnya sama. Jadi di sebelah kanan itu ada kamu tinggal type ID-nya sama password, kemudian login. Nah di situ juga langsung bisa kelihatan sama seperti di web yang tadi saya jelaskan. Bisa juga langsung download di situ bisa. Jadi untuk di Jilid saat ini penggunaannya di HP itu sama seperti penggunaan di website kita. Itu aja sih. Oke, berarti untuk materi hari ini sudah selesai ya Bu ya? Oke, saya ucapkan terima kasih ya kepada 64 peserta yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jika masih ada yang kurang, kita bisa berkomunikasi dengan mudah melalui mungkin email aja ya, library@saunggul.ac.id. Itu saja dari saya. Baik, untuk sesi terakhir Ibu, sesi foto bersama ya. Bisa minta tolong untuk diaktifkan semua kameranya teman-teman ya. Ya, yang siap. Iya. Mbak Ayudia, untuk admin kita yang kedua bisa minta tolong untuk di screenshot aja. Boleh open mic juga Mbak, nggak apa-apa. Bisa difoto pakai HP aja Kak, nggak apa-apa Kak. Ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Nah, untuk slide 1. Oke, sudah Kak? Slide kedua. Iya, untuk slide kedua ditahan dulu ya Kak, untuk videonya jangan dimatikan dulu. Boleh pakai pose yang paling kece, boleh dengan pose yang paling lucu juga nggak apa-apa. Slide yang ketiga. Sudah? Oke, sudah semua Kak? Sudah. Oke, terima kasih untuk kehadirannya teman-teman ya. Nanti untuk sertifikat akan kita kirimkan melalui email pribadi yang sudah diisikan di absensi webinar hari ini ya Kak. Nanti kalau memang ada masalah, seandainya sampai jam 4 sore tidak mendapatkan sertifikat, bisa hubungi kami kembali melalui poster seminar yang sudah kami sebarkan sebelumnya. Terima kasih terima kasih untuk hari ini, terima kasih sudah bergabung dengan kita. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk umat muslim yang sedang menjalankan puasa hari ini. Sampai jumpa di seminar berikutnya.
Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semua ya teman-teman. Saya end session ya. Boleh? Terima kasih. Panitia. Sama-sama Pak Yumi. Terima kasih sudah hadir.